Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikotuti Puspasari, NIM 181303116. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 3 mata kuliah pengantar kewirausahaan. Untuk soal nomor 1, buatlah rencana usaha yang Anda senangi menjadi alternatif usaha Anda. Jadi rencana usaha yang akan saya buat bergerak dalam bidang makanan dan minuman, yaitu teh kulit kopi atau Cascarati. Usaha ini dipilih karena permintaan pasar terhadap produk teh herbal semakin tinggi setiap tahunnya. Usaha ini juga sangat profitable dan ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah kulit kopi yang selama ini kurang termanfaatkan menjadi sebuah produk teh yang berkualitas, memiliki banyak manfaat, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Strategi yang akan saya gunakan dalam usaha ini yaitu strategi marketing dan branding 4.0 yang berfokus pada loyalitas daripada konsumen. Strategi pemasaran yang akan saya gunakan adalah strategi 4C yang berfokus pada kebutuhan konsumen. Soal nomor 2, analisis kelayakan usaha yang Anda ingin gagas pada masa kini dan ke depannya. Jadi sebelah kiri ini merupakan tabel dari harga jual produk. Jadi dari perhitungan tabel di samping, maka didapatkan perhitungan harga pokok produk atau HPP sebesar 16.000. Dari harga tersebut, saya menargetkan 20% untuk profit marginnya, sehingga harga jual yang ditetapkan adalah sebesar 16.000 ditambah 16.000 dikali 20%, sehingga hasilnya yaitu 19.200. Selanjutnya yaitu tabel proyeksi keuangan. Jadi modal bahan baku atau kulit kopi dan jahe yaitu 13.600.000, biaya peralatan 6.730.000 rupiah, sehingga total modal yang akan dikeluarkan yaitu 20.330.000 rupiah. Jadi dari tabel di samping ini dapat dihitung lama pengembalian modal sebagai berikut. Total modal dibagi dengan laba, sehingga menghasilkan 1,1. Jadi untuk kembalinya modal diperlukan waktu selama 1 bulan. Selanjutnya yaitu perhitungan benefit cost ratio. Dengan rumus total pendapatan dibagi dengan total pengeluaran sehingga dihasilkan 1,7. Jadi setiap pengeluaran dana sebesar Rp1 akan memperoleh pendapatan sebanyak Rp1,7, sehingga usaha ini dapat dikatakan cukup efisien. Selanjutnya yaitu perhitungan return on investment atau ROI dengan rumus laba per bulan dibagi dengan biaya operasional produksi dikali 100%, sehingga menghasilkan ROI 1,1%. Selanjutnya yaitu perhitungan dari BEP dengan rumus biaya operasional produksi dibagi dengan satuan produksi, sehingga menghasilkan 16.251. Dan BEP unitnya dengan rumus biaya operasional produksi dibagi dengan harga jual, sehingga dihasilkan 846. Jadi hasil analisis ini menunjukkan bahwa titik balik modal usaha ini akan diperoleh jika harga jual persatuannya adalah Rp16.251. Oleh karena itu, dengan menjual 846 pieces produk seharga Rp19.200, sudah dianggap balik modal usaha yang digunakan sebelum produksi. Soal nomor 3, yaitu sukses story. Jadi di sini saya mengangkat sukses story dari Nilam Sari, yaitu CEO founder kebab Turki Baba Raffi. Jadi Nilam memulai usahanya dalam bidang makanan gerobak dengan konsep take away food untuk mencukupi kebutuhan ekonomi pasca menikah dengan suaminya pada tahun 2003. Nilam memulai bisnisnya dengan berjualan burger menggunakan gerobak yang digunakan di pinggir jalan dekat rumah tinggalnya di kota Surabaya. Bisnisnya ini sempat sukses, namun kemudian mulai menurun setelah masuknya kompetitor di bidang jenis usaha sejenis yang menawarkan harga lebih murah dan ukuran lebih minimalis. Memang pada saat itu burger belum menjadi makanan yang dikenal luas dan belum terlalu banyak diminati konsumen di Indonesia. Setelah sempat jatuh bangun dalam bisnis makanan gerobaknya, Nilam dan suami mendapat ide untuk membuat bisnis makanan lain yang mereka rasa punya keunikan tersendiri dan belum banyak ada di Indonesia, yaitu bisnis kebab. Masih dengan metode yang sama, ia mencoba bisnis kebab dengan menggunakan gerobak. Ide ini muncul saat ia dan suaminya jalan-jalan ke Qatar
dan melihat usaha kebab yang menarik, laris, dan rasanya pun enak. Saat memulai usaha kebab gerobaknya, Nilam hanya memiliki satu outlet tanpa karyawan, dan semua ia kerjakan sendiri. Dalam setahun, outlet tersebut berkembang menjadi 6 outlet dan dibantu oleh masing-masing satu karyawan di setiap outletnya. Setelah usahanya semakin berkembang, Nilam mulai berpikir untuk melakukan bisnis franchise agar pasar bersaing juga dapat dia kuasai. Menurutnya, franchise ini merupakan salah satu cara cepat untuk berkembang sekaligus mendapatkan dukungan modal dari mitra bisnisnya. Dengan ratusan outlet, Nilam kemudian mulai merekrut karyawan khusus di bagian operasional, administrasi, manajemen stok, dan juga supervisor. Jadi ketika usahanya sudah meluas di skala nasional, Nilam mulai mencoba peruntungan untuk menembus pasar internasional. Ia mulai aktif mencari link kerjasama hingga akhirnya berhasil membuka banyak outlet di beberapa negara melalui bisnis franchise-nya. Hingga saat ini, total seluruh outlet kebab Turki Baba Raffi ada sekitar 1.400 outlet kebab yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Dalam menjalankan bisnisnya tertentu tidak selalu berjalan secara mulus. Nilam juga menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah operasional bisnis maupun faun internal yang dilakukan oleh pekerja. Ia pernah ditipu karyawannya yang nakal, dibohongi supervisor, bahkan hampir bangkrut akibat resesi di tahun 2008 karena keadaan ekonomi yang kurang baik. Ia pernah melakukan kesalahan dalam melakukan investasi menggunakan uang hutang modal usaha hingga menanggung hutang sebesar 14 miliar di usianya yang 26 tahun ini. Untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya, ia merekrut konsultan untuk membantunya mengatasi masalahnya tersebut, hingga akhirnya berhasil mengatasinya dan mengembalikan pada rasio hutang normal usahanya. Selanjutnya yaitu nomor 4, buat rencana bisnis itu mengikuti model bisnis Canvas. Jadi berikut merupakan tabel analisis dari model bisnis Canvas. Dari yang pertama yaitu kerjasama. Jadi pada produk ini melakukan kerjasama kepada petani kopi, middleman atau pengepul kopi, tim pembuatan desain produk, dan pemilik toko oleh-oleh khas Bali seperti Krishna Oleh-oleh. Selanjutnya yaitu aktivitas yang dijalankan. Jadi aktivitas yang dijalankan dalam produk ini pertama yaitu pembelian bahan baku, desain produk, proses produksi, dan proses pemasaran. Selanjutnya yaitu sumber daya. Sumber daya pada produk ini yaitu lahan tani kopi dan alat pengolahan. Selanjutnya, proporsi nilai konsumen. Pada produk ini, yang pertama yaitu produk banyak memiliki khasiat, produk praktis dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, higienis, harga terjangkau, dan tampilan atau kemasannya menarik dan modern. Selanjutnya, customer relationship atau hubungan konsumen. Yang pertama yaitu melayani pembeli dengan ramah dan memberikan free ongkir kepada tempat-tempat yang tertentu. Selanjutnya, channel atau saluran. Pada produk ini, channelnya yaitu e-commerce seperti Shopee dan Lazada. Selanjutnya media sosial dan toko oleh-oleh di sekitaran Bali. Selanjutnya yaitu customer segment. Pada produk ini, customer segmentnya yaitu kalangan remaja sampai dengan dewasa dan wisatawan lokal. Selanjutnya yaitu struktur biaya. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya packing atau kemasan, dan biaya peralatan atau perlengkapan. Dan yang terakhir yaitu sumber pendapatan. Sumber pendapatannya yaitu dari penjualan produk teh kulit kopi ini yaitu Casyarati. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.